Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong kami yang setia. Kami boleh ada sebagaimana ada, boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan di rumah-Mu. Semata-mata hanya karena Engkau Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hadirat Tuhan boleh hadir di tengah ibadah pada sore hari ini untuk memimpin kebaktian ini dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang masih di perjalanan, kiranya Tuhan Kau percepat tenaga mereka. Biarlah boleh bersama-sama berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan beribadah ini pada sore hari ini Tuhan dengan pengucapan syukur. Ampuni segala salah dan dosa kekurangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap mengganggu berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita bersuka cita senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita berkumpul memuji-Mu.
menang bersama Yesus Tuhan. Siapa yang menang kita kasih Tuhan, yang Tuhan. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup saya. Waktu hari Senin yang lalu, saya sudah mendengar kalau vaksin yang ketiga untuk usia lanjut sudah diizinkan. Saya pergi ke puskesmas ngantri. Begitu sampai, maaf ibu punya tidak ada. Maksudnya vaksin yang untuk saya itu nggak ada, karena itu khusus Sinovac. Kalau saya kan Astra. Dia bilang ibu vaksinnya belum ada. Ya sudah, saya pulang. Dalam hati ya, udahlah, nunggu aja nanti kapan waktu, barangkali aja di gereja ada atau di mana lah nanti. Tapi dengan kemurahan Tuhan saya sendiri heran. Waktu hari Jumat sore 5:30, ada yang gedor-gedor pintu rumah saya. Cik, apa? Mau nggak ada booster vaksin ketiga? Saya bilang, saya ceritain, saya udah bilang nggak bisa. Pas emang kenapa waktu vaksin pertama saya bilang pakai Astra. Dia bilang, udah ayo ikut aku. Bu Haji itu loh, Ibu Haji, dia punya anak dokter. Ayo Cik, katanya, ikut aja yuk ke rumah. Tinggal satu-satunya Moderna. Puji Tuhan, saya bilang ini kemurahan Tuhan, saya udah nggak usah pusing-pusing lagi. Langsung gitu. Dia begitu baiknya, dia udah tensi, udah apa, ini tensinya tinggi ya, saya diem aja. Dia bilang apa lagi, nanti pulang dirasa kalau sakit panas, minum obat, apa sih namanya obatnya, saya nggak tahu lah. Saya bilang nggak ada, saya cuma ada ya Dekogen bukan, itu bakal orang kena flu, dia kasih udah. Puji Tuhan, saya waktu itu karena memang udah malam, saya malas ngapain ya, tidur apa segala, jadi istirahat benar nih. Nggak ada rasa panas, nggak ada rasa apa. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hanya tangan saya nggak bisa suntik, pegelnya setengah mati, mau diginiin salah, mau begitu, saya gosok ada ininya yang bekas suntikan. Tapi dengan kemurahan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati itu, Bu Haji dan anaknya, hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selama Bapak Yasin di rumah sakit sampai 2 kali, sampai 2 minggu mereka nggak mau makan. Sama anaknya, Bapak harus makan. Kalau makan nggak ada kekuatan, sampai sekarang kalau bangun sendiri sih bisa, tapi berdiri harus dilawan gitu sama kakinya, belum itu karena nggak makan. Sekarang makan. Puji Tuhan ya, berarti hari ini sedikit-sedikit pagi mau makan, saya mau makan, suruh makan. Di suami saya terus besok tuh beneran hari Senin besok kontrol, kata bapaknya saya nggak mau kontrol. Kita diminum obat ya sama aja, nggak minum sama aja. Dengerin yang disifat tanya anak-anaknya bapak nih, dirasa apa? Dan kenapa enggak? Ada yang dirasakan, nggak ada yang sakit, cuman tenggorokan saya lemas, belum bisa bangun sendiri. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus
begitu baik dalam kehidupan saya. Bapaknya dan sama Tuhan, silakan semua sama Tuhan semuanya. Saya nggak boleh kontrol lagi, nggak mau minum obat, yang diminum cuma vitamin doang. Kata dokter katanya ada flek, tapi kalau ada flek kan bapaknya kan batuk-batuk, itu batuk kagak. Napasnya sesak enggak, ternyata yang sakit nggak ada yang rasa, nggak ada yang sakit. Saya nggak mau minum obat. Kata dokter kalau yang kedua kali dirawat lagi 4 hari, katanya ada batu ginjalnya. Kata ada batu ginjal kok. Rasanya pinggang nggak pegel, buang air kecil katanya biasa aja, nggak sakit, nggak apa. Makanya orang nggak percaya sama dokter lah, dokter bilang begini, tapi yang dirasa saya nggak ada, cuma terus saya lemes gitu loh. Karena kamu makan ada 2 minggu ya. Sekarang 3 hari puji Tuhan, yang sedikit mau makan. Kami yakin dan percaya Bapak Yasin itu cuma berserah sama Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami, Bapak Yasin. Tuhan Yesus yang menolong, dan Tuhan Yesus yang akan memberi jalan yang terbaik. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kehidupan Bapak Yasin. Cuma percaya, pasrah sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberi kesembuhan, memberikan kesembuhan dan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tadi ke sini saya tinggal di kamar mandi sendiri, bisa nggak Pak sendiri? Bisa lah, tinggal aja. Puji Tuhan bisa kali. Saya tinggal aja di kamar mandi, pintunya dibuka aja. Bisa sendiri Pak, bisa. Puji Tuhan, bisa aku pergi ke gereja ya. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus itu baik, sedikit demi sedikit Bapak ya sudah bisa makan, bisa apa. Semakan dari Tuhan, dia berserah sama Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang untuk berdiri, kita siapkan hati kemampuan kita. Hanya firman Tuhan yang boleh menuntun jalan hidup kami, firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita yang sembah hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus
Terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan hormati tutorial yang kedua firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau kami ada sampai saat ini kesempatan lalu ya Tuhan. Dan mari kami berterima kasih oleh sebab itu kembali kami bersyukur buat kasih kami yang dari kami sudah memuji dan memuliakan mengabdi Tuhan. Percaya puji-pujian dan kesaksian yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan mencari rupa yang berkeluar di hadapan hadirat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang merupakan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Mari kami taruh nama-Mu dalam tangan kasih-Mu. Urapan khususnya atas nama Tuhan. Rahasia firman Allah yang bukakan bagi kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang dengan sakit penyakit dan yang membawa masalah persoalan secara khusus, kami percaya kebenaran firman Allah akan meneguhkan iman kami untuk kami terus percaya dan berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu Sumi yang sudah membantu kami di dalam kami tidak memuliakan Tuhan. Allah terus pakai untuk jamah dan sembuhkan Bapak Yasin Tuhan, sehingga kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga ini, sehingga keluarga ini setia kepada Tuhan. Tapi itulah yang Allah mau dan Allah inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi nama-Mu dan urapi kami semua, serta Engkau berfirman kepada kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 di ayatnya yang ke-36. Ibrani pasal 10. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-36. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebuah nasihat yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani, karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, kita diminta untuk bertekun. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama, penulis surat Ibrani katakan bahwa kamu memerlukan ketekunan. Artinya betapa pentingnya kita hidup bertekun. Bertekun di dalam Tuhan. Bertekun menantikan janji-janji Tuhan. Bertekun untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita.
Berbicara tentang janji Tuhan, berbicara tentang jawaban doa dari Tuhan, adalah berbicara tentang kehendak dan kemauannya Tuhan. Tuhan selalu menyatakan janjinya. Tuhan selalu menyatakan pertolongannya kepada kita. Itu menurut kehendak, waktu, dan maunya Tuhan. Karena ketika Tuhan bertindak, Dia akan bertindak menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak kita. Bukan menurut maunya kita. Oleh sebab itu, supaya kita dapat mendapatkan atau memperoleh apa yang kita doakan, memperoleh janji Tuhan, kita perlu hidup di dalam ketekunan. Kita perlu hidup di dalam kesabaran, menantikan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan itu seperti apa ketika Dia akan menolong kita. Dan saya percaya lewat kesaksian yang sudah kita dengar tadi, kesaksian yang disampaikan oleh Yati, yang disampaikan oleh Ibu Sumi, ini adalah hasil dari ketekunan. Kalau kita tidak memiliki ketekunan dan kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, tanpa kita sadar, kita sedang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Kita tidak sabar, kita tidak bertekun, kita mau bertindak menurut kehendak kita. Sekali lagi saya katakan, kita sedang menggagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Tanpa kita sadar. Tapi kalau kita memiliki ketekunan, maka apa yang Tuhan janjikan itu, apa yang menjadi rencana Tuhan itu bagi kita, itu akan Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 11, dia katakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan menyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita diminta untuk bertekun di dalamnya. Tanpa ketekunan, kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan yang indah itu. Kita tidak akan pernah melihat apa yang dikatakan Tuhan membuat indah pada waktunya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya supaya kita dapat bertekun di dalam Tuhan? Bertekun di dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap fokus kepada janji Tuhan. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal, masih di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Ini mengisahkan tentang seorang Abraham. Ibrani pasal 6 kita baca ayatnya yang ke-15. Di sana berkata begini, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu bersama Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan. Sekian lama dia menikah dengan istrinya, mereka belum punya anak. Tapi ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan kepadanya dia akan mendapatkan keturunan yang banyak, keturunannya akan memenuhi bumi ini. Secara logika manusia tidak mungkin. Abraham yang sudah usia sudah lanjut tidak mungkin lagi untuk memiliki seorang anak. Tetapi Abraham, dia memegang janji Tuhan. Dia tetap fokus pada rencana Tuhan. Dia tetap fokus pada janji Tuhan. Dia tidak mau dipengaruhi oleh apapun, dipengaruhi oleh perkataan orang, kamu sudah tua, kamu sudah nggak mungkin punya anak. Ataupun mungkin ada orang yang berkata kepada dia, kamu nggak mungkin lagi punya anak.
Tapi Abraham tidak boleh. Dia tetap bertekun kepada Tuhan. Nah, ketekunan inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Karena ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan tepati. Tetapi kita diminta untuk bertekun. Karena kita tidak tahu kapan. Tapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi. Kalau Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Tapi waktu dan kesempatan itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Seperti dijanjikan bahwa Tuhan akan datang kembali. Memang pasti Tuhan akan datang kembali. Tetapi kita tidak tahu kan kapan Tuhan datang. Kita diminta untuk bertekun. Sejauh mana kita bertekun kepada Tuhan, sejauh mana kita berharap kepada Tuhan, dan kita tidak terpengaruh dengan apapun, percayalah kita akan menerimanya di Tuhan. Tapi kita harus ingat, di dalam kita bertekun, di dalam kita fokus menantikan apa yang Tuhan janjikan, menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayat yang ke-7, Mazmur pasal 37, di sana berkata begini, Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-7, di sana berkata begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di dalam pasal 37 ini, Raja Daud berkata kepada kita semua orang-orang percaya dalam syair pujiannya. Dia katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya bahwa ketika kita bertekun kepada Tuhan, kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain cara Tuhan menolong kita dan cara Tuhan menolong dia. Kita tidak perlu membuat perbandingan. Kok kenapa dia bisa seperti itu, kok saya tidak bisa seperti itu. Percayalah, Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Kita masing-masing diberikan oleh Tuhan caranya Tuhan untuk menolong kita. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita bertekun di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa dia kok bisa seperti itu, kok saya nggak bisa? Tidak perlu kita membanding-bandingkan seperti itu. Kok dia bisa diberkati seperti itu, kok saya nggak bisa? Tidak perlu. Tuhan sudah menetapkan kepada kita janji-janji Tuhan, dan Dia pasti akan genapi. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus kepada janji Tuhan untuk kita. Karena Tuhan telah menyediakan rencana yang indah bagi kita. Tuhan telah menyediakan janji-janjinya bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan untuk kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Berkatnya Dia itu adalah berkatnya Dia. Berbeda dengan kita. Dan cara Tuhan menolong kita itu luar biasa. Cara Tuhan memberkati kita itu luar biasa. Tidak sama dengan cara Tuhan memberkati orang lain. Tidak sama. Kita masing-masing berbeda ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Berdiam dirilah, nantikanlah Dia. Jangan pernah kita mengeluh, Tuhan kok dia bisa seperti itu? Saya tidak bisa Tuhan.
kok dia bisa diberkati seperti itu, kok saya begini-begini saja. Tidak perlu kita mengeluarkan pendapat atau perkataan atau pemahaman seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita mau fokus kepada janji Tuhan bagi kita. Biarkan dia dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Beda dia dengan kita. Beda Bapak Saudara sekalian. Tuhan menetapkan kepada kita berkat-berkat yang lebih indah. Asal kita mau bertekun, asal kita mau menunggu, asal kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Tapi ingat, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, ketika kita fokus kepada pertolongan Tuhan, otomatis kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, pasti ada orang yang tidak suka dengan caranya kita. Tapi di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Matius pasal 10 di ayatnya yang ke-22, di sana berkata begini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mulai tunduk pada kehendak Tuhan, kita bertekun kepada Tuhan, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang tidak suka. Ada orang yang iri dengan kita. Ada orang yang akan iri dengan kita. Tetapi Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita yang tetap fokus kepada janji Tuhan untuk kita, kita pasti akan menerima. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita tidak perlu takut kalau kita dibenci oleh orang lain, karena kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, karena kita mau fokus hanya kepada Tuhan, bertekun hanya kepada Tuhan. Akan ada banyak orang yang iri dengan kita, tapi tetap fokus kepada Tuhan, tetap bertahan kepada janji-janji Tuhan, tetap bertekun kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Pemazmur katakan tetap berdiam diri, menantikan pertolongan, menantikan janji Tuhan. Itu yang diminta kepada kita. Hal-hal seperti ini akan kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau penulis surat Ibrani katakan kita memerlukan ketekunan, memang kita perlu ketekunan itu selama di dalam bumi. Karena dengan kita bertekun di dalam Tuhan, membuat kita akan terhindar dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, pasti kita tidak akan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Biarlah orang lain dengan berkat mereka. Saya punya sendiri-sendiri. Tuhan sudah menyediakan bagi saya. Tuhan sudah menetapkan itu bagi saya. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita bertekun saja. Kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita tetap setia terus kepada Tuhan, apapun yang diperhadapkan kepada kita. Kalaupun karena ketika kita bertekun kepada Tuhan kita dibenci oleh orang lain, nggak usah takut. Tuhan pasti akan menolong dan membela kita.
Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Tuhan pembela kita. Jadi sekali lagi, ketika kita bertekun kepada Tuhan, kita sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bertekun, kita tidak bertahan di sana, kita sedang menggagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tetap bertekun supaya rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu akan diwujudkan karena kita bertekun. Tadi saya katakan, untuk kita menantikan janji Tuhan, itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan menentukan waktunya Tuhan, bukan kita yang menentukan. Tuhan. Dan Tuhan bertindak menurut maunya Tuhan. Dan kita harus bertekun di dalamnya. Jangan takut ketika kita mulai hidup bertekun, kita dibenci oleh orang lain. Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertahan akan selamat. Siapa yang bertahan, siapa yang tetap setia, siapa yang tetap bertekun akan menerima janji Tuhan. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Biarlah dia dengan segala apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Tapi saya punya berkat tersendiri yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya, yang Tuhan sediakan bagi saya. Tetap teruslah bertekun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kita bertekun, kita sedang menggenapi, kita sedang membuka jalan dari rencana Tuhan yang indah bagi kita. Jangan kita gagalkan rencana Tuhan yang indah ini. Karena kita tidak sabar, karena kita tidak bertekun. Tapi kalau kita sabar, kita bertekun, maka rencana Tuhan itu akan digenapi kepada kita. Tetap hiduplah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12. Mari kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Kita baca dari ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, ketika kita bertekun, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita turun semangat kita, jangan kita kendor semangat kita, tapi kita tetap bersemangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekun dalam doa. Ayat yang bagus ini, ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita berharap akan pertolongan Tuhan, kita tetap bersukacita. Ketika kita sabar menantikan pertolongan Tuhan, ketika kita menghadapi kesesakan, kesulitan, kita sabar di sana, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada kita. Tetaplah bertekun kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, ketika kita bertekun kepada Tuhan, kita sedang menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bertekunlah di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Ketika kita bertekun di dalam Tuhan, kita terhindar dari segala dosa, kita terhindar dari segala keinginan-keinginan duniawi, kita terhindar dari hal-hal duniawi. Karena yang ada di dalam pikiran kita, kita hanya fokus kepada Tuhan.
Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya Tuhan akan membela saya. Saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Itu kalau ada di dalam pemikiran kita, berarti kita sedang fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai kendor semangat kita, pasti yang muncul dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran negatif. Kita sudah mulai mempersalahkan Tuhan, sehingga kita mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita yakin akan pertolongan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan di hidup kita. Orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Haleluya. Tetap bertekun di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Kalau kita sudah tidak lagi memiliki ketekunan, berarti kita sudah hidup di dalam dosa. Tapi selama kita hidup di dalam ketekunan kepada Tuhan, kita akan tetap fokus kepada Tuhan, dan kita akan tetap melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Mari saja kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Terima kasih Tuhan. Ketekunan adalah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ketekunan di dalam kita mengiring Tuhan. Sebab tanpa ketekunan dalam hidup kita, kita akan kalah dengan situasi sekarang. Kita tidak berdaya dengan keadaan sekarang ini. Tapi kalau ada ketekunan dalam hidup kita, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyatakan rencananya yang indah dalam hidup kita. Dan ketika kita menjalani ketekunan itu, kita sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita.
Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti akan nyatakan kalau kita tetap bertekun kepada Tuhan. Pujian ini katakan hanya kita bisa lari kepada Yesus. Ketika masalah, ketika persoalan datang, hanya lari kepada Yesus. Di sana kita akan damai, aman, sentosa. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan itu. Hanya kepada Yesus kita mendapatkan pertolongan itu. Pertolongan itu Tuhan Yesus berikan khusus bagi kita, spesial bagi kita, berbeda dengan orang lain. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik bagi kita, yang spesial bagi kita. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Inilah yang menjadi keyakinan kami untuk bertekun, berharap, sabar menantikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menggenapi rencananya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kami. Itu yang kami percayai sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap bertekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Biarlah kami semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin bergantung lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan. Jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan jemaat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hal-hal yang terbaik bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, perlukan di hari-hari ini, Tuhan yang selalu mengadakan itu Tuhan. Apakah itu kebutuhan jasmani, pertolongan, kesembuhan, mari Tuhan nyatakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami mau berdoa khusus buat Bapak Yasin ya Tuhan, yang saat ini sedang terbaring karena sakit ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Kuasa-Mu yang dahsyat itu masih nyata sampai hari ini. Tuhan menjamah Bapak Yasin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Yasin. Dan kami juga, kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami mengalami pembelaan dari Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka pun mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu membela, menolong kami. Di hari-hari ke depan kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan terus bekerja
Tuhan terus nyatakan pertolongan bagi kami semua ya Tuhan. Pelihara lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, jemaat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.